Ya, jadi jawaban yang pas untuk menjawab salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang kalau mau ditambahkan lagi bisa kita tambahkan dengan wa maghfiratun waridwan. Ya, ada tambahan mendapat. Kalau artinya apa arti salam itu sebenarnya? Ada yang tahu arti salam? Coba. Apa? Coba Fitriah. Apa artinya salam itu? Fitriah ilhami. Semoga kamu keselamatan untukmu. Keselamatan aja. Kalau rohmah apa artinya? Keselamatan dan rahmat Allah untukmu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan keberkahan ya. Jadi doa itu ada doa keselamatan, rahmat, dan juga keberkahan. Jadi itulah pentingnya salam. Baik, pada siang hari ini saya sengaja mengundang rekan-rekan, adik-adik mahasiswa untuk bertatap muka atau bermuajahah langsung secara Zoom, di mana biasanya kita bertemu melalui YouTube. Ya. Bertemu tetapi tidak secara langsung, biasanya kita live delay, langsung tetapi ada delaynya kan. Kalian bisa nonton saya di mana saja ya, kalau saya sudah upload YouTube. Mungkin ada yang sambil menyimak mata kuliah dari dalam kamar tidur ya, sambil jalan ya, bisa lebih fleksibel. Tapi untuk hari ini saya ingin bertemu karena saya rindu sekali ingin bertemu dengan mahasiswa prodi Gizi ini ya. Jadi saya senang sekali tentunya bisa melihat wajah-wajah kalian ya. Wajah-wajahnya seperti wajah yang penuh dengan pahala ya. Terutama yang laki-laki baru selesai sholat Jumat. Sudah selesai sholat Jumat semua ya? Sudah Pak, sudah. Coba Satriawan. Satriawan, apa niat sholat Jumat? Lafaz niatnya apa? Usolli sunatan Jumat rakaataini ada makmulillahi ta'ala. Usolli. Oke, coba yang lain. Kiswatun muzakir. Ya Pak. Silahkan. Apa lafaz niat sholat Jumat? Apa? Ya. Menghilang Ya, dia Pak. mana? Apa lafaz? Pak? Ya, apa lafaz niat sholat Jumat? Suara saya jelas Pak? Ya, jelas. Silahkan. Lafaz niat sholat Jumat apa? Usalli sunatat tahajudi rakataini. Maaf Pak. Iya. Enggak apa-apa, namanya kita belajar. Yang lain, silahkan. Yang bisa Pak, mohon maaf, saya izin keluar. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya siapa yang nggak jelas? Suara saya? Semuanya kecil, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Coba disetting. Masuk ulang aja. Suruh masuk ulang ya, Pak. Ya, disetting dulu suaranya. Oke. Coba saya minta yang perempuan, yang mar'ah. Ada yang tahu lafaz meskipun tidak wajib sholat Jumat bagi perempuan? Ada yang tahu? Mungkin Laras. Silakan Laras. Apa lafaz niat sholat Jumat, Laras? Kenapa nggak kedengeran suaranya? Halo, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Ya, sekali lagi coba saya minta baik Laras, apa lafaz niat sholat Jumat? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat Jumat rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Maaf Pak kalau salah. Ya, enggak apa-apa. Kalau sholat zuhur apa niatnya? Apa sholat zuhur? Usolli pada zuhri rakaataini. Usolli apa grogi? Enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi itu hanya sekedar brainstorming ya. Maklum kita kan
Saya tahu adik-adik ini tidak semuanya dari latar belakang pondok mungkin ya. Ada yang dari SMA, dari SMK ya. Meskipun waktu kecil sudah belajar semua tentunya. Jadi sholat Jumat itu wajib ya bagi laki-laki. Makanya lapas niatnya bukan sunnah, tapi usolli fardul Jum'ati rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga bisa, tidak masalah. Saya berniat sholat Jumat 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Indonesianya, bisa juga menggunakan bahasa Sasak ya, atau bahasa ibunya, terserah. Ya, jadi itu sebagai pemanasan untuk hari ini. Dan ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin sudah kita lewati secara tatap maya ya, secara online, tetapi tidak langsung. Ada yang dari YouTube dan dari e-learning. Dan tugas-tugas juga sudah saya terima. Saya mengapresiasi ya adik-adik yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya, dan semoga itu juga dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua ya. Jadi kita kuliah itu tidak hanya sekedar ingin mencari nilai, tetapi tujuannya adalah untuk beribadah ya. Kalian kuliah itu kan kalau diniatkan ya dapat pahala, setiap langkahnya itu adalah pahala. Setiap bensin yang kalian habiskan ya, untuk datang ke kampus itu adalah pahala. Apalagi pahala menuntut ilmu ya, yang paling tinggi pahalanya ya. Jadi ilmu yang bermanfaat juga merupakan salah satu amal yang tidak akan terputus amalannya meskipun nanti kita sudah meninggal ya. Ada yang tahu hadisnya? Jadi ada 3 amalan yang tidak akan terputus nilai ibadahnya, tidak akan terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Apa itu? Sesuai dengan hadis Nabi, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Jadi ketika anak Adam itu mati, terputuslah semua amal ibadahnya. Kecuali ada 3 perkara yang tidak terputus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah ya. Sedekah yang kita berikan dan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya, itu namanya sedekah jariah ya. Bisa berupa sedekah kepada masjid, beramal untuk masjid, untuk madrasah ya, yang terus-menerus dipakai manfaatnya, digunakan manfaatnya. Bisa membuat sumur ya, atau menciptakan karya juga, itu juga termasuk sedekah ya. Karya yang terus dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Itu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang saya sampaikan hari ini lalu Anda sampaikan lagi ke adik-adik di rumah ya, disampaikan ke teman-temannya, sampaikan ke orang tua, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan diterima pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bih, maka itu sebenarnya posisi guru atau dosen itu menjadi profesi yang mulia ya, karena ibadahnya terus mengalir nilai pahala. Jadi mudah-mudahan nanti di antara adik-adik mahasiswa ini ada yang bercita-cita ya sebagai dosen ya, dan sebagai yang paling penting adalah sebagai orang yang bermanfaat tentunya. Ya, ada suara ya. Ya, saya sudah mute semuanya. Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Oke. Pak. Tadi sampai yang ke berapa? Yang kedua ya. Shadaqatin jariyatin, dan yang ketiga adalah shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lahu. Dan yang ketiga adalah anak soleh
yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh itu pahalanya nyampe kepada kita nanti ya. Kalau kita sudah meninggal, dia mendoakan kepada kita, dia berdoa, dia beribadah, pahalanya mengalir. Jadi itulah perlunya nanti kalau punya anak ya, didiklah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu ada yang lagi di jalan kayaknya ya. Tolong dicek soundnya teman-teman, adik-adik ya. Ya, jadi itu intinya, anak yang soleh dan mau mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa ya yang orang tuanya sudah tidak lagi di sini, sudah meninggal, maka jangan lupa setiap selesai sholat doakan orang tua ya. Apa doa kita kepada orang tua? Ayo saya ingin tanya, coba Aunur Rofiqoh, apa doa kita kepada orang tua? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus, luar biasa. Artinya apa? Riri, coba saya tanya Riri Deviana. Halo Riri. Riri ini tidak aktif sepertinya. Yang tidak aktif, yang hanya join Zoom, nanti saya tidak akan masukkan di absen ya. Maaf Bapak, saya lagi di jalan. Lagi di jalan, waduh. Ya, coba yang lain yang tidak di jalan. Azelia, kalau gitu Azelia. Apa tadi artinya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Bagus ya. Nilainya nanti insya Allah dapat A ya. Siapa tadi namanya? Azelia, Pak. Azelia ya. Saya catat di absen ya. Azelia. Ini sudah 23 yang hadir, 22 berarti. Tadi ada yang WA saya setelah saya kirimkan link Zoom, mereka bertanya, kenapa tidak dari YouTube saja Pak, seperti kemarin. Ini banyak permintaannya ini. Jadi saya sudah kirimkan link Zoom agar kita bisa bertemu. Jadi tujuannya kan agar kita bisa bersilaturahim secara langsung. Jadi kalau dari YouTube ya fleksibel sih sebenarnya ya. Kalau dari YouTube kan bisa kalian ikuti dari mana saja. Cuma untuk hari ini saya ingin bertemu langsung, bermuajah ya, biar saya tahu mukanya yang mana saja. Ya, materi kita pada siang hari ini adalah materi kedua, yaitu terkait dengan hakikat dan martabat manusia ya menurut Islam ya. Jadi sebagai manusia, kalau kita perhatikan dengan seksama ya, penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia di dalam Al-Qur'an itu terdapat beberapa istilah ya, minimal ada 3 istilah yang sering sekali kita dengarkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama istilahnya adalah bashar, kemudian yang kedua ada al-insan, dan yang ketiga ada an-nas ya. Yang paling populer mungkin an-nas ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan masing-masing istilah ini memiliki maksud dan perbedaan tersendiri ya. Jadi perbedaan tersebut dapat dilihat ya dari diagram berikut ini. Jadi ada tujuannya dibedakan. Misalnya ketika ada kata bashar ya, istilah bashar itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 37 kali. Jadi maknanya merujuk pada sifat biologis manusia. Dapat kita temukan istilah bashar ini dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Ar-Rum. Contohnya seperti ini ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Ya, sebentar ya. Mohon maaf tadi ada tamu. Ya, masih online semua ya. Ya, jadi ada 3 istilah tadi manusia itu, ada bashar. Jadi kata bashar itu lebih merujuk kepada sifat biologis manusia ya. Kalau Anda ingat di surah Maryam itu walam yamsasni bashar katanya. Jadi Maryam itu bingung kenapa dia bisa hamil padahal dia tidak pernah disentuh oleh siapapun. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia. Jadi kata-kata disentuh itu di sana bermakna bisa disentuh ya, digauli ya. Jadi ya, kemudian istilah yang selanjutnya selain kata bashar ada juga kata al-insan ya, al-insan halul khata' wan nisyan. Kita sering dengar seperti itu ya. Jadi manusia itu adalah tempat kesalahan dan lupa. Jadi istilah al-insan di dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 65 kali. Maknanya merujuk pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu dan mengemban amanah. Ya, coba saya mau tanya dulu Nur Febrianti. Coba tolong bacakan saya surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal zinati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya. Coba saya minta yang lain. Anggita, silakan Anggita tolong bacakan saya surah An-Nas, Anggita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Udah, Pak. Ya. Ya. Ya, ya sudah lumayan bagus ya, meskipun belum benar semua. Ya. Jadi di kata malikin nas itu tidak panjang di situ, bukan malikin nas, tapi malikin nas ya. Ya, jadi al-insan, kemudian ada juga an-nas. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah manusia, penciptaan manusia sesuai dengan sifat-sifatnya, bashar, al-insan, dan an-nas ya. Jadi kalau yang terakhir itu an-nas dalam Al-Qur'an dikemukakan sebanyak 240 kali, maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif ya. Kalau kita baca di situ surah An-Nisa misalnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dia lebih merujuk, memang maknanya adalah manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif. Kalau ditanya apa tujuan penciptaan manusia, ya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, jin dan manusia juga disebutkan jin, adalah untuk beribadah. Jadi oleh karena itu, sebisa mungkin apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, sebisa mungkin bernilai ibadah. Ya. Lalu bagaimana cara kita membuat atau menciptakan perbuatan itu agar menjadi nilai ibadah?
salah satunya adalah dengan memperbaiki niat kita. Karena segala amalan itu tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim yang pertama ya. Hadis nomor 1. Sungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya. Jadi kalau kita sholat, tapi nggak niat sholat, ya nggak dapat nilai ibadah. Benar nggak? Jadi semua itu harus sesuai dengan niatnya. Sama seperti sekarang. Misalnya tujuannya, apa tujuannya kuliah? Ya, niatnya apa sih? Niatnya hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk bergaya-gaya. Niatnya kan banyak tujuannya. Jadi niatnya adalah usahakan berniat sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu agar kita berniat dan nilainya menjadi nilai ibadah. Setiap apa yang kita lakukan. Termasuk misalnya ketika masuk masjid, ya. Ketika kita masuk masjid, niatnya apa? Ya kita berniat i'tikaf, ya, agar nilainya setiap langkah kita di masjid itu bernilai ibadah. Ada sebuah ungkapan yang ini mungkin jarang didengar ya. Jadi tidurnya orang alim itu ibadah, dan ibadahnya orang bodoh itu tidak dapat apa-apa bahkan. Pernah dengar? Belum pernah ya, baru dengar sekarang. Ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai manusia, setiap kita melaksanakan sesuatu, ya kita niatkan untuk beribadah. Ya. Jadi karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya persamaan dengan makhluk lain. Ya, secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, jin, malaikat, dan yang lain memiliki kesamaan dari sisi orientasi, tujuan maksudnya, tujuan penciptanya, yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah pada Allah. Namun demikian, dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang membantah terhadap perintah Allah, yakni iblis. Dalam Al-Quran disebutkan iblis itu ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi orang-orang yang tidak mau bersujud atau iblis tidak mau bersujud kepada Adam, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang kafir ya. Dan inilah juga yang membedakan kita antara iblis dengan manusia adalah keimanan kita. Manusia memiliki iman yang kadang bertambah dan kadang berkurang. Masih bisa dengarkan suara saya? Masih, Pak. Iya Pak, masih. Ya, baik. Masih, Pak. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Nggih Pak, nggih. Iya. Saya mute dulu semuanya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit tentang manusia ya, dan tujuan diciptakan manusia ya. Pak, izin lagi di jalan Pak. Siapa ini? Suci Widiani. Ya, hati-hati ya. Yang penting jangan lihat Zoom sambil jalan, nanti bisa bahaya ya. Bisa pakai headset aja. Ya, kita lanjutkan. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Adapun tujuan kita diciptakan adalah hanya untuk beribadah. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan adalah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini ya, pertemuan kita melalui Zoom ini tentu mudah-mudahan bernilai ibadah. Dan apa bedanya kita dengan, apa yang membedakan kita manusia dengan malaikat ya? Yang membedakannya tentu adalah iman kita ya. Jadi kalau manusia imannya itu yaziduna wa yanqusu. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang.
Memang kita sebagai manusia kadang iman kita tiba-tiba naik ya. Itu si siapa namanya, si Juan Dwi Rama, mungkin kalau lagi pingin ibadah tiba-tiba di masjid saja ya, sampai kadang nginep di masjid ya, zikir terus ya. Ada kadang sifat seperti itu ya. Tetapi kadang-kadang juga kita terlena dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Kadang kerjanya main game aja ya. Satriawan itu di rumahnya main game aja ya. Kalau nggak game, YouTube ya. Jadi itu memang sifat manusia ya. Lalu bagaimana cara kita mensikapinya? Jadi kalau caranya adalah fa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Maka kita harus bisa mengimbangi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik ya. Jadi kita sebagai manusia tentu ada namanya kan tadi makhalul khota' wa nisyan ya, tempat kesalahan dan lupa. Namanya kita khilaf, dosa, ya udah. Kalau kita udah berbuat kesalahan, tinggal ikuti dengan perbuatan baik ya. Perbanyaklah amal ibadah kita ya. Jadi imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Beda lagi kalau Nabi. Kalau Nabi itu kan imannya selalu bertambah ya. Imannya para nabi itu yazidu wala yankusu. Dia bertambah dan tidak pernah berkurang imannya ya. Jadi tidak pernah ada ceritanya Nabi ingin pensiun jadi nabi karena terlalu banyak cobaan. Jadi semua nabi dan para rasul imannya selalu bertambah. Seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaannya, pasti akan dilalui. Dan itu yang akan terus menambah keimanan sebagai nabi dan rasul. Ada yang hafal nama-nama nabi? Berapa nama-nama nabi yang wajib kita hafal? Coba Satriawan. 25. 25. 25. Oke. Ma. Coba Satriawan. siapa yang bisa menyebutkan 25 nama nabi dapat nilai A ya. Coba khairun nisa. Mana khairun nisa? Bagus sekali artinya khairun nisa ini sebaik-baik perempuan ya. Jadi dialah perempuan yang paling baik pada hari ini. Namanya khairun nisa. Mana orangnya? Khairun nisa. Yang mana khairun nisa? Ada orangnya? Iya, Pak. Yang mana? Lagi di jalan? Kok nggak kelihatan khairun nisa yang mana? Yang belum buka kamera, segera buka kamera. Oh iya, khairun nisa ya. Oh iya. Coba sebutkan nama-nama nabi khairun nisa. Berapa yang dihafal? Saya kan tadi, Pak. Khairun nisa dulu. Satu Nabi Adam, Terus 2 Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud. itu kenapa ditutup video anunya? Coba lihat sambil lihat ya, lihat saya ya. Adam, Idris, terus Nggak apa-apa, nggak berurutan, Pak. nggak apa-apa, yang dihafal aja. Siapa yang dihafal aja? Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Saleh, Pak. Nabi itu aja sih. Iya. Banyak. Iya, lumayan ya, sudah hampir 25 yang bisa disebutkan. Saya kan tadi, Pak. Siapa itu? Tiara. Saya tadi ditunjuk. Tiara. Tiara mana Tiara? Tiara yang mana? Ya, Pak. Dulu tadi. Tiara yang mana Tiara? Hadir. Coba. Oh, Tiara. Iya. Tidur ya, sambil tidur ya Tiara ya. Coba Enggak. Yumiko Nur Ayumi. Enggak tidur, Pak. Yumiko Nur Ayumi. Masa kita malam tidur? Ada Yumiko? Hadir, Pak. Ya, kalau Yumiko coba sebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya.
menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israel pencabut nyawa, Rafil penisang sangkakala, Mungkar penanya dalam kubur, Nakir memukul sampai lebur, Tiap mencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Sudah, itu aja? Pak. Nggih. Terus malaikat yang menjaga pintu surga siapa? Pak, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ya bagus ya. Masih ingat ternyata ini kan pelajaran SD. Mungkar Nakir menanya dalam kubur dan seterusnya. Yumiko, ya insya Allah dapat A ya, Yumiko ya. Iya, makasih. Tapi harus rajin mengerjakan tugas. Saya nggak dapat apa. Kalau dapat A itu gampang dinilai di mata kuliah studi Islam. Kuncinya yang pertama adalah rajin hadir ya. Rajin mengerjakan tugas. Itu nilai persentasenya 30%. Kemudian nilai MIT Iya, Pak. 30% dan nilai UAS 40%. Jadi serajin apapun kuliah kalau tidak ikut UAS, ujian akhir nasional, ujian akhir semester maksud saya, jadi nilainya ya tidak bisa A nanti. Kalian mau dapat A atau B? Apa? Apa? Mau dapat plus, Pak. mau dapat A disuruh A plus, Pak. mau dapat A tapi disuruh baca niat sholat Jumat aja masih salah. Siapa itu? Ulang itu sholat Jumat. Iya. Ya, jadi itu sekedar hiburan aja ya. Tadi kita sampai kepada mana tadi? Saya mau share screen. Hakikat dan martabat manusia. Ya. Jadi kalau imannya para nabi, para rasul itu selalu bertambah ya. Yazidu wala yanqusu ya. Selalu bertambah terus imannya. Kalau manusia, kalau kita orang-orang biasa ya, iman kita yazidu wa yanqusu, bertambah dan kadang juga berkurang. Ada juga jenis iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapa itu? Imannya siapa? La yazidu wa la yanqusu. Yaitu imannya para malaikat. Para malaikat tadi yang sudah disebutkan oleh si Yuriko. Ya. Jadi malaikat itu dari awal diciptakan, malaikat itu ya tugasnya itu aja. Malaikat pencabut nyawa misalnya. Kalau malaikat pencabut nyawa tugasnya selalu mencabut nyawa. Tidak ada malaikat mungkar nakir ingin ikut campur dengan malaikat lain. Itu sebabnya malaikat itu imannya selalu la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Kemudian jenis iman yang terakhir adalah apa? Yang terakhir, yanqusu wa la yazidu. Dia berkurang dan tidak pernah bertambah. Nah, ini adalah imannya orang-orang yang munafik ya. Nauzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan kita terlindung ya dan tidak tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu coba Juan Dwi Rama. Deskripsikan saya seperti apa orang-orang munafik itu. Orang munafik itu seperti yang menduakan Tuhan, yang apa? Yang menyembah selain Tuhan, bisa dikatakan seperti itu. Orang munafik atau orang syirik itu? Astaga. Ayo, siapa yang bisa? Itu syirik Om namanya. Ya. Coba Rospita. Orang yang munafik adalah orang yang sudah mengetahui tugasnya namun tidak dilaksanakan. Sudah mengetahui tugasnya namun tidak dilaksanakan. Ada yang lain? Coba. Saya, Pak. Siapa? Nur Milayani. Nur Milayani, coba. Siapa itu orang munafik?
Orang munafik adalah orang yang berpura-pura percaya ataupun setia pada ajaran Islam. Benar. Saya Pak, untuk saya Pak. berpura-pura ya. Ya, Saya, sudah Pak. nanti saya kasih kesempatan yang lain, tenang aja ya. Pasti semua akan dapat kesempatan. Jadi orang-orang munafik ini dia di depan bilang iya dan di belakang bilang tidak. Dia di depan para nabi mengatakan saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada nabi. Tapi faktanya mereka tidak mengakui kebenaran Allah. Itu sebabnya orang-orang munafik itu berada di fiddarkil asfali minan nar. Mereka berada di dasar jurang api neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik ya. Dan semoga tidak ada di antara kita ya, kita terhindar dari orang-orang munafik ya. Saya coba kasih kesempatan kepada yang lain ya. Satriawan tadi sudah. Anggita nih mana Anggita? Kenapa Pak? Anggita Cahyani sudah sampai atau masih di jalan? Izin Pak, mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi. Ya, saya izinkan ya. Ya, pada siang hari ini kita tidak usah terlalu lama. Jadi intinya itu tadi yang saya sampaikan. Semoga bisa dicerna ya dan dicatat. Dan tugasnya nanti adalah mau dikasih tugas atau tidak hari ini? Tidak apa sekali Pak. Mau Pak, kasih tugas aja. Ya. Jangan Pak. Kalau Hari mau ini, dikasih tugas nanti jaminannya A juga. Oh iya Pak, tugas Pak. Udah Pak. Ya tugas aja Pak. Mana baiknya aja Pak. Ya. Tapi yang gampang. Terserah bapaknya aja yang terserah bapak aja. Jadi, tugas ini kan sebagai ciri khas mahasiswa. Ya. Tugas ini tugas yang saya berikan nggak sulit-sulit kok ya. Paling cuma nulis berapa kata gitu, 300 kata ya. Atau cuma mengutip ya. Tidak pernah saya membuat tugas yang tidak mampu kalian kerjakan. Ini kan saya berangkat dari firman Allah ya. Jadi manusia itu tidak akan pernah diuji. Maaf, saya udah punya pacar ini Jack. Siapa tuh kok ngomong pacar? Ya, jadi Allah tidak akan menguji hambanya kalau dia tidak mampu menghadapi ujian itu. Ya. Ada yang tahu ayatnya? Kalau ada yang tahu ayatnya ini, saya jamin nilainya A. Ada di surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah. Ada yang sudah hafal satu juz di sini? Hafalnya juz apokat aja kayaknya ya. Kalau Roni Aditya, berapa juz hafalannya Roni? Belum Pak, belum ada Pak, belum setengah. Belum setengah ya. Kalau surat-surat pendek hafal ya? Hafal dong. Iya. Coba surat pendek. Bacakan saya satu surat pendek. At-Takasur. At-Takasur. Al-Takasur Pak. Iya, At-Takasur. Atau yang dihafal aja dah. Apa yang dihafal? Ini untuk saya berikan nilai nanti ya. Hafal hadap sini, jangan baca ya. Nggak ada yang dibaca Pak. Coba apa yang dibaca kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Roni mau dapat nilai A atau nilai B? A dong Pak. Dengan hasil bacaan yang tadi. A dong Pak. A ya? Iya. Nah. Tapi diperbaiki dulu cara bacanya biar fasih ya membacanya. Ya. Pak, izin ke toilet bentar. Perasaan dari tadi ke toilet terus ya, Nur Febrianti. Ya. Ya, jadi tugas yang saya berikan itu, insya Allah pasti mampu kalian kerjakan. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dengan kadar kemampuan. Ya.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi. Tugas kita nanti, tugas kalian adalah Ngelek Pak. tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah merangkum, ya, sama merangkum ya. Tapi lebih sedikit rangkumannya sekarang. Rangkumannya adalah merangkum minimal 200 kata saja ya, dari apa yang saya sampaikan. Apapun yang saya sampaikan yang bermanfaat ya. Dari hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, ya, Anda rangkum ya. Jadi yang mencatat tadi berarti sudah bisa ya. Kalau nggak mencatat, ya Anda tulis saja apa yang Anda ingat yang saya sampaikan. Ya. Jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita tidak perlu lama-lama berwacana ya. Jadi materi sudah saya upload di e-learning. Jangan lupa nanti absennya saya buka sampai jam 6 ya. Jadi bisa nanti kalau telat bisa absen juga ya. Setelah jam 6 nanti tidak bisa dibuka lagi. Kalau tugasnya bisa dikumpulkan di e-learning ya, tidak usah di grup, menemuin memori saja kalau di grup ya. Ya, oke, ada pertanyaan? Ini yang hadir berarti 24 ya. Pengumpulannya ada e-learning? Ya, pengumpulannya di e-learning. Batasnya Pak? Pak. Batasnya sampai? Batasnya biasa 5 hari batasnya. Saya kasih waktu 5 hari. Setelah 5 hari tidak bisa dikumpulkan lagi nanti ya. Tugasnya diketik apa ditulis, Pak? Tugasnya diketik aja. PDF ya Pak? PDF bisa, apalagi? Terus PDF-nya dikasih hiasan-hiasan gitu nggak Pak? Atau dikasih cover gitu? Mau dikasih cover nggak? Enggak. Ya, sederhana saja ya. Ditulis boleh, diketik boleh. Yang penting saya ingin baca aja apa yang dapat kalian tangkap dari apa yang saya sampaikan tadi. Dari hadis. Tadi kan saya sampaikan di awal itu. Ya, tadi di awal saya sampaikan ada 3 jenis amal yang tidak akan terputus amalannya. Ya, Anda kemukakan lagi dengan bahasa sendiri. Ya, kemudian jenis-jenis iman. Ya, ada iman yang bertambah, ada yang berkurang. Kemudian tujuan diciptakannya manusia. Ya, apa tujuannya? Ya. Kemudian juga istilah-istilah manusia. Ada bashar, kemudian ada An-Nas ya, dan Al-Insan. Ya. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Yang penting saya senang bisa bertemu langsung dengan mahasiswa Gizi ya. Baik Rizkia Intan Cahyani. Rizkia dari mana Rizkia? Oh iya. Kalau Iradatul Hikmah, di mana rumahnya Iradatul Hikmah? Di Kekale, Pak. Oh, di Kekale, orang Mataram ya. Belum saya tanya ya dari tadi ya, Iradatul Hikmah. Belum, Pak. Coba Iradatul Hikmah. Rukun iman. Sebutkan rukun iman. Rukun iman. Ya, berapa rukun iman? Bentar. 6 ya? Ya, sebutkan. Percaya kepada? Percaya kepada, harus berurutan atau boleh diacak, Pak? Coba sebutkan aja. Ya, dihidupkan dulu mic-nya, Iradatul. Saya matikan tadi. Ya, maaf, Pak. Ya. Percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat. Sebelum malaikat siapa dulu yang harus dipercaya? Oh, harus berurutan, Pak? Iya dong. Iya dong. Percaya kepada Allah, terus kepada
malaikat, kepada rasul, kepada qada dan qadar, terus kepada percaya kepada hari kiamat, sama lagi satu lupa lagi satu, Pak. Iya. Saya, Pak. Ada yang belum disebutkan tadi. Yang belum disebutkan. Siapa yang Saya, Pak. Saya, Pak. Tiara yang kedua yang ketiga yang kitab-kitab Allah. Ya, Keempat Nur Febrianti ya. Sudah disebutkan. Kelima yang pada qada dan qadar. Iya, jadi yang lupa tadi beriman kepada kitab-kitab. Ya, coba yang belum saya sebutkan lagi. Yang belum saya tunjuk. Siapa? Tiara. Tiara. Saya, Pak. Ya. Oh, Tiara tadi sudah kayaknya ya? Belum, Pak. Oh iya, sudah. Kalau gitu Tiara dulu. Aunur, Pak. Aunur Fiko. Tiara, sebutkan nama-nama kitab selain Al-Quran. Enggak, belum pernah Pak disebut. Zabur, Injil, Taurat, Pak. Zabur, Injil, Taurat ya. Taurat, Injil, Zabur. Ya, bagus, Tiara. Riri. Al-Quran belum disebut. Riri. Riri, sebutkan rukun Islam, Riri. Rukun Islam. Apa tadi? Sholat 5 waktu. Berurutan atau enggak boleh? Acak-acak? Berurutan. Sholat 5 waktu. Terus berpuasa. Lupa, Pak. Lupa, waduh. Yang saya ingat cuma 2. Iya. Ini paling penting ini rukun Islam ini. Jangan sampai kita hanya mengaku 5 Islam saja. perkara. Coba. Siapa? Pak. Tiara dulu ya. Tiara dulu ya, Tiara. Coba. Tiara, mana Tiara? Coba Tiara. Cepat Tiara. Pertama, membaca 2 kalimat Hadap sini. Lihat saya. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Kedua, sholat 5 waktu, puasa. Ketiga, membayar zakat. Membayar zakat. Kelima, bentar, Pak. Ya. Coba Azelia. Azelia, silakan Azelia. Saya, Pak. Disebut dari awal Azelia. Pertama apa? Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, ya. Jangan sampai nggak hafal ya, Riri ya. Coba diulang Riri, bisa? Coba. Syahadat. Membaca syahadat. Ya. Sholat 5 waktu. Sholat ya. Terus? Dengar, Pak? Ya, terus? Sholat 5 waktu. Kan baca syahadat, sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, sama naik haji bagi yang mampu. Iya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ya. Mampu. Baik. Kalau begitu yang terakhir saya mau tunjuk, yang belum saya tunjuk adalah Suci ya. Suci Widiani. Suci, halo Suci. Suci ini Suci ini ketua kelasnya ya, Suci ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Pak, bukan. Angel ketua kelasnya, Pak. Anja. Angel, Pak. Angel, mana Angel? Dia non muslim. Oh, Beda iya. agama, Pak. Iya. Kalau non muslim tidak bisa dong kita paksakan baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mualaf nanti jadinya kalau dia. Baik. Harusnya ada ketua kelas di sini. Kalian bentuk aja ketua kelasnya. Yang ada wakil, Pak. Ada wakil dan sekretaris, Pak. Oh, wakil dan sekretaris. Siapa wakilnya? Laras, Pak. Iya, Laras. Oke. Untuk sementara itu dulu pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya nanti dikumpulkan, saya kasih waktu 5 hari. Jadi Anda hanya menyimpulkan 200 kata. Dan ini juga menjadi tugas untuk kelas-kelas yang lain. Kelas-kelas yang lain silahkan mengikuti kelas ini. Tugasnya adalah merangkum poin-poin yang saya sampaikan minimal 200 kata, ditulis di dalam PDF maksimal 50, dikumpulkan dalam 5 hari ini, dan minimal 200 kata ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti kita akan bertemu secara langsung di dalam kelas ya. Kita jadwalkan insya Allah minggu depan, nanti saya infokan ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semuanya. Sampai ketemu hari Senin.